Halo Konvisto, selamat datang di Investalk, all about investment. Pada video kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Joshua yang akan membahas tentang IPO Mitratel. Halo Konvisto, selamat datang di Investalk, all about investment. Pada video kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh Joshua yang akan membahas tentang IPO Mitratel. Jadi sebelum kita masuk ke IPO Mitratel, mungkin kita bahas dulu ya Jo, apa itu IPO. Jadi IPO itu adalah pencatatan perdana sebuah saham di bursa sebelum dia diperdagangkan gitu. Jadi Konvisto sebelum bisa jual beli sebuah saham di aplikasi investasiku nih, saham itu harus melalui proses IPO dulu. Nah, kita mungkin langsung aja kali ya Jo ke IPO Mitratel. Sebelumnya Jo, Mitratel itu perusahaan apa sih Jo? Jadi teman-teman di sini kita akan membahas Mitratel atau nama PT-nya itu PT Daya Mitra Telekomunikasi. Nanti kalau misalnya dia udah listing di bursa, kodenya itu MTEL atau MTEL. Nah, MTEL ini bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Jadi yang menyediakan layanan untuk sinyal-sinyal misalnya kayak untuk Telkomsel, Indosat, XL, Tri. Nah, itu bergerak di bidang itu, Mer. Nah, katanya si Mitratel ini anak usaha dari BUMN yang cukup besar ya? Ya. Apa tuh? Itu anak usahanya Telkomsel yang udah listing sebelumnya itu kodenya TLKM atau anak usaha Telkom. Anak usaha Telkom. 99,9%-nya dipegang oleh Telkom sendiri. Gitu. Oke. Oh iya, tadi kan sempat nyebutin nih Jo, kalau misalkan si Telkom memegang saham MTEL ini 99% ya, 9%. Nah, setelah IPO nanti struktur kepemilikan sahamnya itu gimana sih antara Telkom dengan masyarakat gitu? Setelah IPO nanti, maka Telkomsel akan memiliki 70,15%. Selanjutnya, masyarakat akan memiliki 29,82%. Lalu ada program dari Mitratel yang membagikan sahamnya secara cuma-cuma ke karyawan sama level manajerial. Itu persennya 0,03% gitu. Berarti tetap di masyarakat itu sekitar 9,82%. Tetap pengendalinya adalah Telkomsel sendiri. Oke, jadi Mitratel itu adalah perusahaan anak usaha Telkom yang bidang usahanya itu sinyal, infrastruktur sinyal, atau bisa dibilang tower atau menara-menara ya. Nah, sebelum kawan Visto bisa membeli di aplikasi investasiku kan pasti ada masa-masa penawaran umum, book building. Nah, untuk tanggal-tanggal itu bisa di-share nggak sih Jo ke kita? Jadi untuk kawan Visto secara lengkapnya nanti ada di layar ya. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang jadwal-jadwal pentingnya. Yang pertama itu ada masa penawaran awal. Nah, masa penawaran ini sebenarnya udah lewat kawan Visto. Itu dari tanggal 26 Oktober sampai 4 November. Habis itu ada tanggal efektif dari OJK. Itu tanggal 12 November. Okay. Nanti kalau misalnya sesuai dengan yang di OJK nanti, maka penawaran umumnya akan dimulai dari 16 sampai 18 November. Di tanggal 16 sampai 18 November inilah kawan Visto bisa memasukkan pesanan kawan Visto dengan harga Rp800 per lembarnya. Selanjutnya, nanti setelah kawan Visto udah memasukkan pesanan, maka akan dilakukan penjatahan oleh underwriter-nya pada tanggal 18. Lalu kalau misalnya kawan Visto-nya dapat, berarti nanti di portofolio kawan Visto-nya itu masuk pada tanggal 19 dan listingnya di bursa pada tanggal 22 November 2021. Berarti nanti tanggal 22 itu udah mulai bisa diperdagangkan seperti saham-saham yang lain ya? Ya, benar. Okay. Terus selanjutnya nih Jo, untuk harga, oh ya tadi Joshua udah sempat singgung ya, harga Rp800 per lembar saham. Nah, dana dari yang dikumpulkan ini nanti buat apa sih Jo kira-kira dipakainya? Nah, sebelum peruntukan dana, kita akan bahas dulu ya berapa sih dana yang akan terkumpul dari IPO ini. Kan kemarin itu penetapannya itu di harga 800 per lembarnya. Nah, Mitratel ini sendiri mengeluarkan saham atau menawarkan saham ke publiknya itu sebanyak 25,54 miliar lembar, sehingga dana perolehannya itu sekitar 20,43 triliun. Dari 20,43 triliun ini, 100%-nya itu digunakan untuk modal usaha. Pengembangan berarti ya? Iya, benar. Yang 100%-nya jika di breakdown, 46%-nya itu untuk
pengembangan untuk ekspansi organik. Ekspansi organik itu seperti nanti dia mau penambahan menara. Nah, Telkomsel ini udah mengatakan kalau Mitratel ini ambisinya itu harus menjadi perusahaan infrastruktur terbaik atau market leadernya ada di bursa. Nah, jadinya nanti dana yang 44% ini salah satunya akan digunakan untuk membeli 6.000 menara yang dimiliki oleh Telkom. Jadi pada akhirnya 6.000 menara yang awalnya itu dimiliki oleh Telkom, selanjutnya dimiliki oleh Mitratel. Nah, selanjutnya itu 55% akan digunakan untuk ekspansi anorganik seperti akuisisi menara-menara kompetitor. Nah, sisanya untuk kegiatan modal usaha lain gitu. Oke, berarti dengan kata lain kalau hasil IPO-nya dipakai untuk pengembangan usaha berarti ini bagus ya, harusnya ke depannya prospeknya potensi gitu. untuk meningkatkan pendapatan. Nah, kalau dari sisi fundamental nih Jo, Mitratel ini gimana sih? Apakah bisa dikatakan baik atau bagaimana? Jadi untuk Mitratel sendiri, ini kita bahas dari 5 variabel ya. Yang pertama itu dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, sama labanya. Nah, dari tahun 2018 sampai 2020 itu baik aset hingga labanya itu mengalami kenaikan. Dengan perincian nih ya, asetnya itu mengalami kenaikan 93%. Cukup besar berarti ya, Jo ya. Oke. Lalu liabilitasnya naik 71%, ekuitasnya naik 191%. Wow. Lalu pendapatan naik 37% dan labanya naik 34%. Ini hanya waktu dalam 2 tahun. Jika kita ngelihat dari data semester 1 2020 dibandingkan dengan semester 1 2021 yang baru keluar banget, maka pendapatan si Mitratel ini mengalami kenaikan 10,3% menjadi 3,2 triliun rupiah di semester 1 2021. Lah habis itu yang labanya mengalami kenaikan 366,7%. Gede banget berarti ya. Dari 150 miliar di semester 1 2020 menjadi 700 miliar di semester 1 2021. Besar sekali bukan? Benar-benar. Dan berarti ini maksudnya sebelum IPO aja udah perusahaannya udah lumayan oke ya nih dari sisi fundamental. Sangat untung gitu. Tadi kan Joshua udah bahas nih fundamental dari segi ekuitas dan lain sebagainya. Tapi sebelum Mitratel ini IPO di bursa udah ada dong pasti saham-saham dengan bidang usaha sejenis seperti tebik, tower gitu. Gimana sih perbandingannya dia dengan saham-saham sejenisnya gitu? Nah, jadi kalau misalnya yang di Bursa Efek itu kompetitor si Mitratel ini yang udah listing itu ada Tower, Tebik, dan Bali. Cuman di sini kita nggak akan membahas Bali ya, kita hanya fokus ke bagian Tower dan Tebik. Nah, nanti di sini di layar akan ditampilkan variabel komparasi antar Mitratel, Tower, dan Tebik. Kalau misalnya di sini kita akan membahas tentang yang return on equity-nya. Return on equity-nya Mitratel itu sebesar 10%. Nah, yang paling tinggi itu Tower 31,9%. Untuk mengetahui apakah harga di 800 itu mahal atau murah berdasarkan kinerjanya, maka kita itu bisa melihat dari perbandingan antara harga yang ada di market dengan harga buku yang tercatat. Nah, kalau misalnya dengan harga 800, maka PBV-nya itu sebanyak 5 kali. Ngedeskripsinya adalah kawan Visto ngebeli 5 kali lebih 5 kali lebih mahal daripada harga si bukunya. Untuk kompetitor seperti Tower itu di 5,76 kali dan di Tebik 7,22 kali. Secara PBV dia itu kategorinya murah. Ayo kita lihat dari segi pernya atau harga dibandingkan dengan EPS earning-nya. Nah, kalau misalnya di Mitratel itu dia sebanyak 50 kali. Kalau misalnya di Tower 18 kali dan di Tebik 47 kali. Memang secara angka pernya Mitratel itu yang paling premium dibanding dua kompetitornya. Cuman karena ini emang backup-annya Telkomsel, jadi ya bolehlah dipertimbangkan. Tadi kan Joshua udah ngejelasin nih valuasinya nih. Kalau dari sisi menaranya nih, dia lebih banyak punya siapa sih? MTEL, Tower, atau Tebik gitu? Nah, fun fact nih ya tentang Mitratel. Kalau misalnya dari menaranya, yang paling banyak itu menara Mitratel.
dia memiliki 23.000 menara per semester 1 2021. Sedangkan kompetitornya seperti Tower itu hanya memiliki 21.000 dan Tebik hanya memiliki 16.000. Cuman yang perlu dicatat oleh teman-teman sekalian adalah, jadi kalau misalnya dari sektor menara ini, jadi kan ada 3 sumber pendapatannya. Pertama itu dari harga sewa, terus yang kedua dari berapa banyaknya yang nyewa, terus yang ketiga dari jumlah menara. Kalau misalnya dari harga sewa, itu sebenarnya memang saling berkompetisi, cuman pasti adalah range harganya yang nggak membuat mereka itu saling jomplang. Nah, yang paling membedakan antar satu emiten dengan emiten yang lainnya itu adalah dari jumlah menara dan dari berapa banyak yang nyewa. Kalau yang dari menara emang Mitratel unggul karena yang paling banyak se-Indonesia. Cuman dari yang segi perbandingan antara jumlah menara dengan yang menyewa, sangat disayangkan Mitratel ini cukup tertinggal dengan rekannya. Kalau misalnya si Mitratel itu cuman 1,57, sementara kompetitornya itu udah berada di level 1,8, 1,9 begitu. Tapi itu tetap tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan kalau misalnya dia bisa mengungguli, karena balik lagi Telkomsel sebagai backup-annya gitu. Berarti sebenarnya walaupun balik lagi tadi Joshua sempat bilang ini lebih premium, tapi dengan prospek ke depannya dan dengan yang udah dilakukan si Mitratel selama ini dia masih oke lah ya. Tadi kan kita ngomongin prospeknya si Mitratel sendiri. Kalau prospek dari bisnis menara ini nih di era digital nih gimana sih? Apakah ada pengaruhnya di era digital? Apakah dia semakin bagus harusnya atau malah gimana? Kalau misalnya prospek sektor ini ke depannya, kan kita tahu ya kalau misalnya sekarang ini apa-apa digitalisasi, apalagi karena yang COVID ini jadinya semua bergantung sama internet. Work from home, school from home. Benar. Jadinya bagaimana semua device-device itu bekerja kalau base-nya itu tidak kuat gitu. Nah, base-nya ini kan adalah sektor menara ini. Nah, jadi kalau misalnya dibilang prospek ke depannya itu sangat bagus karena di era 4.0 ini sinyal itu segalanya dan sektor menara hadir untuk menyokong ini gitu. Berarti harusnya bagus dong ya semakin berkembangnya digitalisasi sekarang ya. Berkembang digitalisasi, semakin berkembang pula sektornya menara ini. Kita masuk nih ke pertanyaan inti. Jadi sebenarnya layak nggak sih kita investasi di Mitratel ini sendiri atau layak nggak sih kita beli saham IPO-nya gitu, gimana Jo? Menurut Joshua? Menurut saya pribadi, sebelumnya itu saya juga ada ngasih fun fact-nya ya, bahwa di prospektusnya Mitratel akan secara komitmen membagikan dividen sebesar 70% dari laba yang diatribusikan pada tahun 2021. Lumayan besar ya itu 70%. Lumayan besar secara persentase. Nanti akan ditampilkan di layar berapa sih kira-kira yang akan diperoleh estimasinya di besaran dividen di tahun 2021. Per lembar saham. Ya, di dividen di 2022. Kalau misalnya untuk layak atau tidaknya, kita kembalikan lagi ke kawan Viso sekalian. Cuman di sini saya akan menyimpulkan ya dari segi SWOT, analisis SWOT-nya. Kalau misalnya yang dari segi strength-nya ini, karena tadi kita membahas bahwa Mitratel ini merupakan menara terbesar di Indonesia sama backup-annya itu Telkom. Lalu laba sama pendapatannya dari tahun 2018 hingga 2021 ini selalu meningkat, bahkan labanya di 2021 sudah melampaui laba full year di 2020. Oh, walaupun 2021 belum habis. Iya, masih berjalan setengah tahun, tapi dia udah melampaui laba di satu tahunnya di 2020. Yang bisa jadi pertimbangan oleh Konvisto. Satu lagi, bahwa sektor telekomunikasi di Indonesia ini diminatin oleh investor asing karena kita berkaca di kompetitornya seperti Tebik dan Tower. Nah, dari SWOT ini selanjutnya dari kelemahannya, bahwa si Mitratel ini, karena tadi kita berbicara tentang valuasinya yang memang kita harus akuin itu sedikit premium. Lalu dia walaupun memiliki menara yang terbanyak, namun perbandingan antara berapa yang nyewa dengan jumlah menaranya itu harus diakuin kalah dengan kompetitornya. Lalu potensi dividennya emang gede secara persentase. Cuman karena memang jumlah saham yang dibagikan ke masyarakat itu nilainya nominalnya gede, kan dividen itu besarannya itu
antara laba dengan jumlah saham yang beredar. Memang secara laba dia gede, tapi jumlah saham yang beredar pun juga gede. Nah, inilah nanti pada akhirnya masuk ke opportunitiesnya. Opportunitiesnya karena dari dana yang terkumpul sangat amat gede ini, itu dan 100% digunakan untuk ekspansi, maka harapannya di kinerja tahun depan, bahkan tahun-tahun selanjutnya, itu akan memberikan implikasi laba yang gede gitu. Jadinya dividennya itu potensinya akan bisa gede. Selanjutnya, ruang bertumbuh khususnya sektor menara ini sangat besar, apalagi khususnya di era digitalisasi. Selanjutnya itu tantangannya itu hanya satu, perang harga sewa, itu doang. Karena perlu dicatatkan bahwa harga sewa di Indonesia khususnya dari tahun 2017 hingga tahun 2020 itu mengalami penurunan gitu. Nah, tapi bukan cuma MTEL doang merasakan, kompetitor juga merasakan sejenis gitu. juga ya. Jadi kalau bisa aku simpulkan nih Jo, sebenarnya maksudnya MTEL ini prospeknya ke depan cukup bagus. Ya. Tapi untuk kawan Visto harus beli atau enggak, tetap kita kembalikan kepada kawan Visto, karena kita hanya bisa memberikan fakta-fakta dan informasi, tapi untuk keputusan beli dan keputusan jual ada di tangan kawan Visto. Jadi buat kawan Visto yang mau beli saham Mitratel ini sebelum listing di Bursa Jo, mereka tuh udah bisa beli di aplikasi Investasiku. Tinggal buka aplikasinya, akan ada list dari saham-saham yang akan IPO, bisa kawan Visto pilih Mitratel. Lalu kalau kawan Visto belum pernah registrasi IPO, silakan registrasi dulu. Kalau sudah registrasi, tinggal login dan beli sahamnya. Baiklah, terima kasih Joshua buat pemaparannya hari ini. Kita dapat banyak banget info, khususnya aku juga nih kayaknya seru nih kalau misalkan ikutan beli IPO Mitratel. Untuk kawan Visto yang masih punya pertanyaan seputar IPO Mitratel ini, bisa ikutin webinar kita atau stock call di hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian pembahasan hari ini, jangan lupa saksikan video Investalk lainnya hanya di Investasiku for better tomorrow.